Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan dulu like dan juga subscribe. Untuk bab 1 kita akan bahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini kita bisa memahami ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah, dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat, dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Kita dapat bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup. Kita lihat peta konsepnya. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah mendapatkan ancaman. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah seperti dicontohkan nanti ketabahan dari Khadijah, Abu Bakar, Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam dan juga Bilal bin Rabah. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Di kota Mekah, perkembangan Islam semakin luas, masyarakat semakin banyak yang memeluk agama Islam. Ini membuat orang kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Tahukah kalian? Dahulu, Nabi Muhammad di awal dakwahnya menyiarkan agama Islam banyak tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Oleh karena itu, Nabi dan para sahabat dakwah dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Dari dakwah yang dilakukan Nabi secara sembunyi-sembunyi, ada beberapa orang yang berhasil memeluk agama Islam, diantaranya Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Qam bin Abil Arqam, Ummu Amman, Zaid bin Haritsah. Itu adalah para pengajaran agama Islam di awal-awal dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah berkembang, Nabi Muhammad SAW berani berdakwah secara terang-terangan karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Hijr ayat 94. Fa'asda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Pertama yang dilakukan dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum kafir Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab yang menentang secara keras. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Allah mengabadikannya di dalam surah
Al-Lahab ayat 1-5. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang kedua yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Para penguasa memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad adalah dengan cara menyebarkan fitnah kebohongan. Yang ketiga, ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai bahu Nabi Muhammad SAW, tapi tetap tabah. Ketabahan Nabi Muhammad yang keempat yaitu ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Yang dimaksud pemboikotan yaitu dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Isi pemboikotan dari Bani Hashim yaitu tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu adalah istri Rasulullah SAW yang selalu mendampingi beliau dalam berdakwah, rela mengorbankan hartanya dan juga jiwanya. Khadijah dibujuk oleh kaum kafir Quraisy untuk membujuk suaminya Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolak oleh Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua yaitu ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang ketiga yaitu ketabahan keluarga Sumayyah. Sumayyah adalah istri dari Yasir. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah yang keempat yaitu ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penentang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dia mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang sangat sering. Rangkuman materi dari pembelajaran kita kali ini bisa dilihat Nabi Muhammad dalam melakukan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy, dan tekanan yang dimaksud
antara lain adalah dibujuk dengan harta dan tahta. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum.